Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Pertama Ahmad Juliadi, yang kedua Apriliadi Dwi Utama, dan ketiga Muhammad Yeni. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan kantor cabang dan kantor pusat dalam hal transfer barang dagangan. Sebelum memasuki pembahasan utama, sebaiknya saya akan menjelaskan itu apa hubungan kantor cabang dan kantor pusat. Hubungan kantor pusat kantor cabang yaitu hubungan antara kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat tersebar di daerah-daerah lain. Sifat dan jenis usahanya, operasi kantor cabang biasanya berada di bawah pengelolaan seorang manajer cabang yang bertanggung jawab langsung kepada top manajemen di kantor pusat. Administrasi yang lengkap terhadap aktiva yang ditempatkan dan hutang-hutang atau kewajiban yang ditimbulkan di cabang juga diperlukan seperti halnya di kantor pusat. Garis besar bekerjanya suatu cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang diberi modal kerja baik berupa uang kas, barang-barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Dan yang kedua yaitu cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat terpenuhi oleh kantor pusat. Dan yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan, mulai dari usaha-usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih piutang, dan menyimpan uang di dalam rekening banknya sendiri. Sistem akuntansi hubungan kantor cabang dan kantor pusat. Ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan kantor pusat dengan kantor cabang, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu yang pertama transaksi antar kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat sehingga transaksi ini dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Dan saatnya kita masuk pembahasan utama, yaitu tentang transfer barang dagangan. Dalam materi yang akan kami presentasikan ini ada 3 bahan yang akan kami jelaskan, yaitu pengiriman barang antar cabang, yang kedua pengiriman barang dagangan antar kantor cabang atas perintah kantor pusat, dan yang ketiga yaitu pengiriman barang dagangan yang dicatat di atas harga pokok. Pengiriman barang dagangan antar kantor cabang atas perintah kantor pusat. Dalam kantor cabang pengiriman, dengan mengirim barang dagangan ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat tersebut, maka yang pertama, kewajiban kepada kantor pusat akan berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan maupun dari kantor cabang yang bersangkutan ke kantor cabang penerima. Yang kedua, pengiriman barang dagang dari kantor pusat apabila menggunakan sistem fisik atau persediaan apabila menggunakan sistem perpetual akan berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim. Yang ketiga, biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan. Yang keempat, kas akan berkurang sebesar kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya angkut dari kantor cabang yang bersangkutan ke kantor cabang penerima. Dalam kantor cabang yang sebagai penerima, dengan menerima kiriman barang dagangan dari kantor cabang lain atas perintah kantor pusat, maka yang pertama, kewajiban kepada kantor pusat bertambah sebesar harga pokok barang yang diterima, ditambah biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung tanpa melalui kantor cabang lain. Yang kedua, pengiriman barang dari kantor pusat apabila menggunakan metode sistem fisik atau persediaan apabila menggunakan sistem perpetual akan bertambah sebesar harga pokok yang diterima. Yang ketiga, biaya angkut bertambah sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung. Kantor pusat.
Bagi kantor pusat, transaksi tersebut akan berakibat yang pertama, hak terhadap kantor penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung. Yang kedua, pengiriman barang ke kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim. Yang ketiga, hak terhadap kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah dengan biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim maupun dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Yang keempat, pengiriman barang ke kantor cabang pengiriman berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim. Yang kelima, terjadi kerugian karena adanya kelebihan biaya angkut, yaitu sebesar selisih antara biaya angkut seandainya pengiriman dilakukan secara langsung dengan jumlah biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim dan dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Pengiriman barang dagangan yang dicatat di atas harga pokok dalam kantor cabang pengirim dengan mengirim barang dagangan ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat tersebut, maka yang pertama, kewajiban kepada kantor pusat akan berkurang sebesar harga pokok ditambah harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga dan biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor pengirim maupun dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Yang kedua, pengiriman barang dari kantor pusat apabila menggunakan sistem fisik atau persediaan apabila menggunakan sistem perpetual akan berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga. Yang keempat, biaya angkut akan berkurang sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan. Yang keempat, kas akan berkurang sebesar kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya angkut dari kantor cabang yang bersangkutan ke kantor cabang penerima. Bagi kantor pusat, transaksi tersebut akan berakibat yang pertama, hak terhadap kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga dan biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung. Yang kedua, pengiriman barang ke kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim. Yang ketiga, cadangan kelebihan harga ke kantor cabang penerima bertambah sebesar cadangan kelebihan harga. Dan yang keempat, hak terhadap kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah dengan cadangan kelebihan harga dan biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim maupun dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Pengiriman barang ke kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim. Cadangan kelebihan harga ke kantor cabang pengirim berkurang sebesar cadangan kelebihan harga. Terjadi kerugian karenanya adanya kelebihan biaya angkut, yaitu sebesar selisih antara biaya angkut seandainya pengiriman dilakukan secara langsung dengan jumlah biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim dan dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.